kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, mahasiswa unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten. Geger, warga Pandeglang temukan jabang bayi di teras rumah. Menjaga tradisi leluhur, ribuan warga Baduy turun gunung gelar ritual seba. Salah satu lapak limbah di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar karena di lokasi tersebut banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Lokasi lapak yang tidak jauh dari pemukiman warga pun membuat warga panik karena khawatir api akan merembet ke rumah warga. Tidak diketahui asal api karena warga baru mengetahui saat kebakaran sudah membesar. 2 mobil pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Serang dan milik swasta didatangkan ke lokasi kebakaran. Perlu waktu hingga 3 jam bagi petugas Damkar untuk memadamkan api. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Untuk kondisi penanganan pada malam ini, kebakaran yang jenis terbakar limbah di Desa Tambak. Iya. Proses untuk malam ini kita masih dalam tahap pemadaman, sekali untuk pendinginan. Untuk prosesnya belum diketahui, masih dalam proses penanganan kebakaran. Kalau untuk korban jiwa sendiri? Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah pada malam ini tidak ada korban jiwa. Meski kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga kampung Karoeng, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang digegerkan penemuan bayi tergeletak di depan pintu rumah warga. Bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh Saruri saat hendak membuka pintu rumah. Ia terkejut saat melihat bayi yang dibalut dengan kain sarung tergeletak di teras rumahnya. Di dekat jabang bayi juga ditemukan surat yang ditulis dengan menggunakan tangan dari orang tua bayi tersebut. Dalam surat itu, sang ibu menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa dirinya belum siap mengasuh sang anak. Pemilik rumah pun langsung menghubungi ketua RT dan diteruskan melapor ke polisi. Sekitar jam 6.15 menit, begitu pas kita buka pintu rumah, ternyata ada di depan rumah itu, pas balik pintu sekali, gitu. Bayinya. Jadi, itu posisi bayi adanya di mana itu, Pak? Pas depan pintu sekali, Pak. Pas depan pintu sekali. Posisinya di itu di keset gitu, dikesetkan di depan rumah kan ada kesetan tuh. Pas di atasnya itu ada bungkusan. Pas kita lihat, iya ternyata bayi, gitu. Untuk memastikan kondisi kesehatan sang bayi, warga juga memanggil bidan desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bayi perempuan tersebut dalam kondisi sehat. Setelah mendapat laporan, polisi juga langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan para saksi untuk mencari identitas orang tua sang bayi. Benar bahwa ada masyarakat yang menelpon ke Polsek Pagelaran, ada temuan bayi di Wilkum Polsek Pagelaran. Nah, untuk setelah mendapatkan laporan, Pak? Dapat laporan anggota yang piket sebanyak 3 orang, Kanit Reskrim, Kanit Intel, dan anggota meluncur ke sana. Kebetulan di situ di rumahnya saudara Asruri. Untuk sementara, bayi dirawat di salah satu klinik kesehatan di desa tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk kelanjutan perawatan sang bayi. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang untuk meninjau Balai Pelatihan milik Polda Banten. Tempat ini dijadikan oleh para pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan sebelum terjun langsung ke dunia kerja.
Menteri BP2MI Abdul Kardi Karding sempat menawarkan secara langsung lowongan pekerjaan ke luar negeri kepada para peserta pelatihan. Indonesia memiliki tawaran sebanyak 1,7 juta lapangan pekerjaan dari mancanegara dan saat ini baru 267.000 yang terpenuhi. Abdul Qadir Kading juga menyoroti Provinsi Banten yang menjadi salah satu daerah yang warganya banyak bekerja di luar negeri. Tidak hanya secara legal, banyak juga warga Banten yang bekerja ke luar negeri secara ilegal. Untuk mengantisipasi banyaknya pekerja migran ilegal, Kementerian BP2MI akan meningkatkan kerjasama dengan penegak hukum, termasuk Polda Banten. Eksploitasi, perlakuan tidak adil, bahkan TPPO itu adalah orang-orang yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Nah, kami minta tolong kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang ada di Provinsi Banten, kepada Pak Kapolda dan seluruh pihak untuk membantu Kementerian P2M ini untuk satu, melakukan sosialisasi bahwa berangkat non-prosedural itu jauh lebih berbahaya ketimbang prosedural. Menteri BP2MI mengimbau masyarakat lebih selektif dan tidak mudah percaya tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.